Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, para habaib, para kiai, dan segenap hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para antum semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin tidak lama yang akan saya sampaikan pada pertemuan singkat ini, biar tidak terlalu larut malam. Saya hanya ingin menyampaikan tadi, alhamdulillah, oleh Habib Idrus sudah disinggung. Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayas'al bisu'alin ajib. Orang ini datang dengan membawa pertanyaan yang sangat-sangat indah, dan pertanyaan ini jawabannya nanti ternyata memang harus kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat kita, mau dimanapun kita berada, karena ini adalah at-thariq lil wusul ilal jannah. Ini adalah satu jalan yang cepat untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dunia ini hanya bagaikan roda yang berputar. Jangan pernah ada yang merasakan dia akan langgeng di atas dunia ini. Semuanya akan berputar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sawwara lana minal butunil ummahat thumma al-intiqal ila alamid dunya wa ba'da dhalika al-intiqal ila al-kubur wa ba'da dhalika al-intiqal ila al-akhirah. Kita ini diciptakan oleh Allah ini putar-putar, Pak. Ada sebagian riwayat yang mengatakan ju'ila lakumul abad illa al-intiqal. Kita ini Allah ciptakan kekal, tapi yang dimaksud kekal bukan jasad kita, tapi ruh, nyawa yang ada di dalam tubuh kita ini. Hanya saja memang takdirnya Allah itu, Allah menjadikan intiqal, pindah. Yang pertama, dulu kita dicipta oleh Allah ada di satu alam namanya alamul dzar, atau yang lebih mudah disebut dikenal dengan alamul arwah. Di alam dulu sebelum kita hidup ini di dunia, itu kita sudah pernah hidup di alam yang namanya alam arwah. Ar-ruhu junudun mujannadah. Nabi mengatakan ruh itu, nyawa itu sifatnya berkelompok-kelompok. Maka jangan heran kalau kita di dunia berjumpa dengan orang yang A, orang yang B, yang jauh, yang tidak pernah kita kenal. Itu tandanya Allah dulu pernah mengumpulkan ruh kita di alamnya ruh yang azali, yang dulu pernah dicipta oleh Allah. Dan Allah realitaskan di bumi ini. Siapa sangka saya bisa berjumpa dengan Habib Idrus di tempat ini. Siapa sangka mungkin saya nggak pernah terlintas di pikiran saya untuk saya berdiri ada di masjid ini. Tapi begitulah memang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari alam arwah Allah takdirkan ada waktunya. Likulli syai'in waktun mahdud. Segala sesuatu itu ada ukuran waktu tertentu. Setelah di alam arwah habis waktunya, maka kita harus pindah alam. Yang kedua namanya alam butunul ummahat, kehidupan di dalam perut ibu, dan Anda semuanya sudah pernah merasakan itu semua. Bagaimana waktu anak di dalam kandungan ibu, itu kaki bisa nendang ke kanan, perut ibu bisa ada seperti benjolan tendangan anak, berarti tandanya hidup. Yurzakun
fi butuni ummahatikum. Allah memberikan rezeki, kehidupan, dan Anda masih di dalam perut ibu. Setelah habis waktu di dalam perut ibu, Allah harus pindahkan lagi. Di mana kita berpindah? Di alam yang sekarang kita berada, alam dunia. Hanya saja untuk masuk ke alam dunia itu ada pintunya, yaitu perut ibu. Untuk apa? Untuk diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita hidup di alam dunia. Di dalam perut ibu itu Allah berikan jasad kita, Allah pakaikan kebutuhan kita. Mata kita kapan diberi oleh Allah? Di perut ibu. Hidup kita kapan diberi oleh Allah? Di perut ibu. Lisan kita, lidah kita, gigi kita, semuanya dikompleti oleh Allah Ta'ala. Wa hadza majanan la ya'khudh syai'. Itu semuanya gratis, Allah tidak pasang tarif semuanya. Barakallahu hadirin rahimakumullah. Setelah komplit, pindah, masuklah ke alam dunia. Alam yang ketiga ini agak repot. Kalau alam yang pertama itu ijbari, wathani ijbari, wathalith ikhtiyari, warrabi al-jaza' bima fa'al. Yang pertama di alam arwah, Anda nggak punya keinginan itu, ini, itu nggak ada. Di perut nggak ada keinginan, semua dikasih cukup sama Allah, ijbar. Tapi di alam dunia Anda dikasih ikhtiar, pilihan. Rakabahallahu lana al-'adl. Allah memberikan kepada manusia dan itu berupa akal. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa laqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak turun Nabi Adam. Dengan apa Allah muliakan? Mau kuat-kuatan kita, mau angkat beban berat, itu ternyata kuda lebih kuat ngangkat orang daripada kita. Masyaallah hadirin. Yang menang lomba lari itu ternyata ada pesaing, binatang saingannya lebih kuat lari daripada kita, tapi mereka tidak dikasih akal yang sempurna. Manusia Allah kasih akal. Di dunia ini Allah bebaskan al khair fi wa syarr fi. Kebaikan ada, silakan. Anda mau pilih baik boleh, Anda mau pilih jelek bisa. Kaki mau buat melangkah ke masjid ringan, kaki mau untuk ke tempat-tempat yang haram bisa ringan. Terserah Anda mau pilih apa. Mau makan halal boleh, mau makan yang haram Anda bisa. Mata mau buka HP yang halal Anda bisa lihat. Anda mau buka yang situs yang haram Anda bisa gunakan. Tapi ingat, ada waktunya kita nanti harus berpindah ke alam yang tidak ada alam selanjutnya, yaitu alamul akhirah. Untuk masuk ke alam akhirat itu ada pintunya, yaitu al-kubur. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi, beliau mengatakan, innal qabr awwalu manzilah min manazilil akhirah wa babu ila dukhulil akhirah imma finnar wa illa fil jannah. Kubur ini adalah pintunya untuk kita masuk ke akhirat, dan akhirat tujuannya cuma hanya dua, tidak lain. Kalau nggak masuk surga ya neraka Pak pilihannya kita. Nggak ada orang yang nanti di tengah-tengah. Enggak, saya nggak masuk surga, biar aja. Yang penting nggak masuk neraka. Di pinggir mana nanti sebelah itu? Nggak ada pilihan imma fil jannah wa illa finnar. Kalau nggak masuk surga, pilihannya tetap neraka. Kalau nggak masuk neraka, wajib masuk ke dalam surganya Allah. Hadirin rahimakumullah. Tapi di akhirat ini baju dilepas, dikembalikan lagi. Allah berfirman, kama bada'tum nu'iduhu, sebagaimana engkau aku ciptakan dari tanah, aku kembalikan dulu engkau ke tanah. Allah lepas mata kita, Allah lepas hidup kita, Allah lepas jantung kita, habis dimakan oleh bumi dan dikembalikan menjadi tanah yang hidup ruh nyawanya. Nyawa masih tetap hidup mulai dari zaman alam arwah. Nyawa itu ada di dalam perut ibu, nyawa itu tetap ada di dalam waktu kita di dunia, dan nyawa juga akan tetap ada untuk merasakan nikmat ataupun siksa. Dan di alam akhirat darul jaza. Maka itu Ibn Athaillah di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau mengutip satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, if'al ma syi'ta, fa'al ma syi'ta, fa'innaka majziyun bih. Lakukan apa yang kamu mau lakukan di dunia ini. Fa'innaka, maka sesungguhnya kamu majziyun bih, akan dibalas seperti apa yang
lakukan di dunia ini. Allah tidak akan melebihkan dan Allah tidak akan mengurangi. Ya, yang kita lakukan, ya itu nanti yang akan kita dapatkan di alam akhirat kita, ma'asyiral hadirin. Oleh karena itu, Allah berikan akal kepada kita, gunakan untuk yang baik. Pandai-pandailah kita jadi orang yang bersyukur. Terakhir, karena sudah tidak terasa, ini sudah 8 jam saya berbicara di sini. Hadirin rahimakumullah, saya tidak pernah merasakan ceramah, badan saya dingin kecuali saat ini, karena di samping saya ada Habib Idrus, dingin sekali. Biasanya tidak ada Habib Idrus, panas, ya sekarang dingin, berarti sejuk ini. Hadirin rahimakumullah, yang saya ingin saya sampaikan poinnya adalah, kalau kita sudah sadar kita akan kembali kepada Allah, gunakan yang terbaik. Maka seorang ini datang kepada Rasulullah, ayu Islam khair ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sih yang paling bagus di dalam Islam ini? Kami memberitahu. Beliau mengatakan, it'amut ta'am. Yang pertama, jadilah orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Siapa Pak? Pak Rusdianto. Dr. Rusdianto, terima kasih banyak. It'amut ta'am. Kalau yang Habib itu sudah dibilang, yang lain sudah dapat kota, kita yang datang tidak dapat kota. Mungkin sama Pak Rusdianto sudah disediakan kardus besar. It'amut ta'am. Nabi mengatakan, jadilah orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Saya kasih cerita pendek saja. Nabi ini pernah menegur Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Beliau waktu melihat ke dapur, ke tempat masak Siti Aisyah, dilihat oleh Rasulullah, cuma sedikit yang dimasak. Maka Rasul mengatakan, akthiril marad ya Aisyah linuwazzi' liman jironna. Aisyah, kalau masak kuahnya yang agak banyak, walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi banyakkan sedikit kuahnya, tambah kuah. Untuk apa wahai suamiku? Biar kita bisa berbagi sama tetangga-tetangga kita. It'amut ta'am, suka memberi makan kepada orang lain. Artinya kita diajarkan di dalam Islam, jangan cuma perhatikan kepada kebutuhan pribadi kita. Bahkan Nabi mengatakan, al-jar qabla dar, tetangga kamu lihat dulu sebelum kamu melihat rumah kamu. Perhatikan orang-orang yang ada di samping kita. Tadi Habib Idrus singgung, kalau kita mau hidup menikmati kenikmatan ini, kita nikmati sendiri. Nanti silakan, kalau Anda mati masuk kubur jalan sendiri. Terkadang kita terbalik, ma'asyiral hadirin. Ini sumbang sana, sumbang situ, keluarganya sendiri sakit, dia nggak mau sumbang. Dia bikin bantuan ke sana, bantuan ke situ. Kampungnya sendiri ada orang yang membutuhkan untuk dia bantu, dia tidak bantu. Tapi di luar sana dia bantu sana dengan teman, makan satu warung, dia kasih bayar semuanya. Istri minta makan tambah, marah 7 hari 7 malam, kadang sampai 9 hari. Semoga Habib Idrus tidak begitu. Oh tidak, Habib Idrus tidak. Jangan ya. Itulah realitas Pak yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, jadilah orang yang gemar untuk berbagi kepada orang lain. Itu inti daripada it'amut ta'am. Yang kedua, afsyus salam. Liman arafta atau liman lam ta'rif. Sebarkan salam dengan orang yang Anda kenal atau orang yang tidak kenal. Sekarang belajar dulu definisi salam. Salam itu keselamatan, Pak. Saling mendoakan keselamatan, memberikan ketenangan kepada orang yang kita kenal ataupun ketenangan kepada orang yang tidak kenal. Dan identitas kita adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda silakan, selamat pagi, selamat sore, bahasa Inggrisnya selamat malam. Ini apa, waktu belajar sekolah bahasa Inggris saya sering tidak masuk waktu itu. Apa bahasa Inggrisnya selamat malam? Hah?
Good night. Oh, saya cuma bisa yes, no, no, yes, no. Jadi kasih salam, sebarkan keselamatan, ketenangan, dan itu yang dibawa Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, tenang, aman, rahmat untuk semuanya. Bahkan Rasul itu Pak, kalau duduk binatang itu yakti syari'an ilaihi, binatang itu datang kepada Rasulullah. Kenapa binatang bisa datang? Ya karena merasa tenang. Kita kalau punya burung di rumah, saya punya burung di rumah, itu kalau saya masuk pintu rumah aja atau dengar saya batuk saya atau suara saya, burung itu langsung bunyi di rumah. Kenapa? Dia kan merasa tenang karena setiap hari saya kasih makan. Tapi kalau ada orang yang tidak kenal, dia tidak mau berbunyi, dia terbang, dia pergi. Begitulah Islam ini mengajarkan rahmatan lil alamin. Nabi membawa agama ini dengan penuh kasih sayang. Berapa Nabi dicaci, berapa Nabi dihina, berapa Nabi dilempar batu waktu di Uhud, bagaimana Nabi di Taif dilempar batu, kusiratul rubaiyatuh, pecah gigi Nabi. Malaikat menjaga gunung Uhud gak terima, datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, adzinli, izinkan aku untuk mengangkat ini gunung Uhud yang sebelah kanan dan sebelah kiri, mau saya taruh di atas kepala orang-orang yang melawanmu. Apa Rasulullah berkata? Kalau kita mungkin punya kekuatan, saya disakiti orang, saya punya kekuatan, hajar, bikin habis. Tapi Rasulullah rahmatan lil alamin, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Malaikat, kembali ke tempatmu, kembali ke tempatmu. Saya yang disakiti, saya yang merasakan sakit, tapi saya sudah memohon kepada Allah an yakhruja min aslabihim man ya'budunallaha wa la yusyrik bihi ahad. Saya minta kepada Allah, ya Allah, ini orang yang menyakiti saya, semoga Engkau berikan hidayah, besok bisa jadi ikut dengan saya jadi orang yang menyembahmu. Kalau mereka tidak mau ikut saya mohon kepadamu, keluarkan dari anak-anak mereka, anak-anak yang akan beribadah dan menyembah kepadamu. Dan sekarang terbukti di sana tidak ada satu orang pun kecuali mereka menyembah kepada Allah berkat doanya Nabi. Tidak ada Pak sifat keras di Islam itu, ekstrim, tidak ada. Bahkan Quran mengajarkan idfa' billati hiya ahsan. Anda dicaci orang, Qurannya mengajarkan apa? Kejelekan balas dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Tapi kalau jelek dibalas dengan jelek, Anda sama-sama jelek. Anda dicaci orang, kamu gila, lalu kita balas, kamu yang gila, sama-sama gila dia. Kalau kita dicaci oleh orang, dikatakan oleh orang, kamu gila, ya saya gila, Anda yang sehat, doakan saya bisa cepat sehat seperti Anda, selesai urusan. Tidak ada ceritanya Islam mengajarkan marah, maka itu saya kasih resep paling ampuh. Anda kalau punya istri yang suka marah, insya Allah di sini tidak ada begitu saya. Rata-rata istri-istri di sini wajahnya sabar-sabar, tidak pernah suka marah. Karena saya lihat istri-istri di sini diam-diam, kalau waktu tidur, bangun tidur lanjut. Kalau ada istri yang marah, suami jangan menjawab, biarkan saja dia marah. Setelah dia ngomong macam-macam, marah, jawabannya cuma satu, shadaqallahul azim. Pasti istri akan menjawab, kamu kira saya baca Quran ya? Tapi kalau marah dilawan marah, hancur. Maka itu Nabi mengatakan afsus salam, tebarkan salam, kedamaian. Dan yang terakhir, yang ketiga, washolli billail wan nasu niyam. Bangun malam, sholat tatkala orang lain pulas di dalam tidurnya. Yang lain enak-enak malam tidur, Anda bangun. Karena di situ waktunya Allah akan melihat apa yang menjadi kebutuhan manusia. Jangan kita nanti menginginkan sesuatu ini dengan usaha, kemampuan, pikiran, tenaga kita. Nanti dulu ada Allah yang maha kuasa, yang maha mampu. Mainkan tangan Allah, minta bantuan Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau Anda minta bantuan Allah, Allah akan kasih bantu kepada Anda. Kalau sudah Allah turun tangan, selesai. Kita ini yang hadir di sini, insya Allah semua punya masalah.
entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah luar, masalah ini dan masalah itu. Ingat, kita ikhtiar berusaha, tapi jangan lupa nih malam bangun minta kepada Allah, sujud. Gak pernah kita nangis karena urusan dosa kita, kita nangis urusan harta kita, karir kita jatuh, nangis, uang kita hilang, nangis, tapi pahala hilang, kita tidak menangis. Oleh karena itu, 3 ini pesan dari saya yang disampaikan oleh Nabi, semoga insya Allah bisa merubah keadaan kita, menenangkan jiwa kita, menjadi orang-orang yang bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadhihi jam'an marhumah. Amin. Ya Allah, jadikan tempat ini, kumpulan ini tempat yang Engkau berkati. Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. Birahmatika ya Allah, undur ilaina wa la tukhayyib rajana. Allah, lihat kami semuanya ya Allah, jangan Engkau abaikan doa-doa kami ya Allah. Da'aunaka kama amartana fastajib kama wa'adtana. Kami angkat tangan kami karena kami punya banyak hajat ya Allah. Ini adalah bentuk kebutuhan kami ya Allah kepadamu. Tidak mungkin kami akan bisa berdiri tanpa izin-Mu ya Allah. Tidak mungkin kami bisa sukses tanpa dengan izin dan ridha-Mu ya Allah. Tempat ini, di waktu ini ya Allah, sejenak 2 detik, 2 menit, 3 menit ini, kami mengangkat tangan kami ya Rabb, karena banyak hajat kami dunia wal akhirah. Iqdi hawaijana ya Allah. Terima hajat kami ya Rabb, terima hajat kami ya Rabb. Ya Allah, jika ada amal kebaikan kami yang Engkau terima ya Allah, sampaikan itu kepada orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang sudah di alam kubur. Sampaikan amal ibadah kami untuk mereka di alam kuburnya ya Allah. Jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jinan ya Allah. Jadikan surga kuburan mereka ya Allah. Angkat derajat orang tua kami yang sudah Engkau panggil ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, berkahi di dalam umurnya ya Allah, senangkan dunia dan akhiratnya ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah Engkau panggil ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan harapan kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, ij'alhum qurrata ain fid dunya wa fil barzakh wa fi yaumil qiyamah. Jadikan anak-anak kami adalah penyejuk mata kami ya Allah, pendingin hati kami ya Allah, dengan melihat anak-anak kami sukses dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, uktubna wa iyyahum minas salihin. Catat kami dan keluarga kami menjadi orang-orang yang soleh dunia akhirat. Allahumma srif anna syarral hasidin. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang dengki dan benci, yang jahat kepada kami. Berikan mereka orang-orang yang jahat kepada kami kebahagiaan ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Lindungi semuanya ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin wa ya dzal quwwatil matin ya Allah. Permintaan yang terakhir adalah pamungkas kami ya Allah. Setelah kami minta nanti, berikan kami umur panjang ya Allah. Berikan umur panjang ya Allah, yang sakit sehat wal afiyah. Jika ajal datang menjemput kami, malaikat Israel ingin akan mengambil nyawa kami ya Allah, detik-detik itu berikan kami kesempatan untuk mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan amitna ala Islam, matikan kami dalam Islam, wa amitna ala iman, dan matikan kami dalam keadaan beriman, dan catat kami sebagai orang-orang yang husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut ya Allah. Biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah wal qabul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika terlalu panjang atau ada kalimat yang tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.